Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Dan jangan lupa subscribe juga channel baru Bang Mimin, yaitu Bang Mimin Channel. Linknya ada di deskripsi ya. Mohon maaf jika channel Mimin ada uploadan wayang kulit, karena Mimin akan jadikan channel Mimin ini sebagai channel penghantar tidur yang berhubungan dengan penghantar tidur, yaitu dongeng atau wayang atau novel lah ya. Jadi mohon maaf ya, tapi yang Mimin upload itu wayang-wayang yang lucu, ada lucunya lah ya, ada leluconnya itu ya. Lucunya itu gimana ya, ya silakan tonton lah ya, lucunya itu gimana, leluconnya gimana, itu bisa ditonton. Kali ini Mimin akan membawakan novel The Story of Ye Chen ya. Ini 26 menit yang lalu upload ya, update ya, sorry. Dimana Ye Chen terakhir kali itu dia mendapatkan pesan singkat dari orang misterius yang memberitahukan bahwa adiknya Ye Chen di Chauvin dalam bahaya. Apakah Ye Chen akan meresponnya dengan meminta bantuan dari Istana Wanlong untuk melacak? Mengingat kita tahu bahwa Ye Chen memiliki teknologi yang seperti mencari informasi apapun bisa didapatkan di Istana Wanlong itu ya. Bab 4139 sampai bab 4140 ya. Jadi Mimin sempatkan itu upload lah ya, insya Allah kalau ada updatean Mimin upload, tapi tidak setiap hari seperti ini ya. Jadi Mimin itu hanya daripada menganggur atau apa ya lah ya, kan Mimin, kalian belum pernah lihat Mimin update setiap hari kan, setelah Mimin ganti channel ini kan. Nah jadi Mimin luangkanlah sedikit ya, bab 4139 sampai bab 4140. Melihat pesan teks singkat ini, Ye Chen mengerutkan keningnya dan segera memanggil pihak lain. Namun nada cepat segera datang dari telepon dan memberitahunya bahwa pihak lain telah mematikan telepon itu. Ini membuat hati Ye Chen tiba-tiba merasakan semacam kemarahan karena dipermainkan oleh pihak orang misterius itu. Jadi dia segera berdiri dan berkata kepada securan istrinya, "Suami istriku, aku akan keluar dan untuk menelpon." Securan menemukan bahwa wajah Ye Chen salah dan ingin menanyakan alasannya, tetapi dia takut untuk menunda bisnis Ye Chen. Jadi dia mengangguk dan berkata dengan lembutnya, "Ya, silahkan." Ye Chen mengeluarkan ponselnya dari restoran dan langsung menelpon Wang Paujon di tempat di mana tidak ada orang. Segera setelah panggilan dilakukan, dia segera berkata kepada Wang Paujon, "Paujon, saya punya nomor yang saya ingin Anda periksa untuk saya cari tahu siapa yang menggunakan nomor ini, di mana orang itu dan lokasinya di mana. Harus seakurat mungkin." Wang Paujan berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Ye, tolong beritahu bawahan Anda nomor yang ingin Anda periksa dan bawahan Anda akan membiarkan mereka menverifikasi nomor tersebut." Ye Chen segera memberitahu Wang Paujan nomor itu. Hanya 3 menit kemudian Wang Paujan memanggil Ye Chen kembali. Setelah Ye Chen terhubung, Wang Paujan berkata, "Tuan Ye, saya meminta seseorang untuk memeriksa nomor telepon yang Anda kirimkan kepada saya tadi. Nomor ini adalah nomor ponsel dari Kanada dan operatornya adalah Bell Communication. Namun ini adalah kartu ponsel prabayar anonim, jadi saya tidak dapat menemukan informasi yang relevan tentang pengguna tersebut. Meskipun sebagian besar kartu ini dibeli oleh orang turis asing, mereka dapat dibeli oleh siapa saja di Kanada. Ya, saya khawatir itu akan memakan waktu tertentu untuk mengetahui siapa itu, dan itu akan sangatlah sulit, Tuan." Berbicara tentang ini, Wang Paujan menambahkan lagi, "Saya telah meminta bawahan saya untuk mencoba menentukan lokasi spesifik lawan yang akurat berdasarkan informasi stasiun pangkalan yang digunakan oleh lawan. Tetapi untuk menentukan koordinat spesifik lawan haruslah tetap terhubung dengan jaringan setidaknya selama 1 atau 2 menit. Tetapi kesadaran anti pengintaian pihak lain sangatlah kuat, dan dia tidak terhubung ke jaringan selama lebih dari 30 detik setiap kali dia online. Jadi kami hanya dapat mengetahui perkiraan lokasinya." Ye Chen buru-buru bertanya,
Di mana perkiraan lokasinya itu? Wang Paujan menjelaskan, stasiun pangkalan yang digunakan oleh pihak lain terletak di dekat Chinatown di Vancouver, di Kanada. Radius jangkauan sinyal stasiun pangkalan lebih dari 2 km, sehingga hanya dapat ditentukan oleh pihak lain harus berada di daerah Chinatown dan lokasinya pasti masih belum pasti. Ye Chen terkejut ketika dia mendengar ini. Jika pengguna ponsel ini tidak berada di Vancouver, maka Ye Chen juga dapat berasumsi bahwa ini mungkin semacam lelucon atau tahap pemanasan penipuan telekomunikasi. Tidak peduli apa tujuan pihak lain, setidaknya dia tidak memiliki ancaman langsung terhadap Li Xiaofan. Namun bawahan Wang Paujan sudah menemukan lokasi pengguna ponsel di Chinatown, Vancouver yang akurat. Ini membuktikan bahwa pengguna ponsel ini ada di pihak Li Xiaofan. Ini membuat Ye Chen gugup lagi. Jadi dia bertanya kepada Wang Paujan, apakah ada cara untuk menentukan lokasi yang tepat dari lawan sesegera mungkin? Setidaknya kurangi akurasi hingga dalam radius 100 meter. Wang Paujan menjelaskan, Tuan Ye, jika Anda ingin mengurangi akurasi pemosisian sehingga dalam radius 100 meter, Anda harus membiarkan pihak lain terus terhubung ke jaringan setidaknya selama 1 atau 2 menit, sehingga memungkinkan untuk meneruskan data antara dia dan beberapa stasiun pangkalan. Untuk secara akurat menemukan posisi jika pihak lain hanya menyalakan telepon selama 30 detik setiap kali, secara teknis tidak mungkin untuk mencapai posisi yang tepat. Setelah mendengarkan pengantar Wang Paujan, Ye Chen tahu bahwa kebiasaan pihak lain untuk menutup setelah mengirim informasi harus menghindari lokasi stasiun pangkalan, dan metode ini tampaknya sangatlah efektif saat ini. Jadi dia bertanya kepada Wang Paujan, apakah Anda punya staf di Kanada? Wang Paujan berkata dengan malunya, Tuan Ye, kegiatan utama Kilmalong adalah Timur Tengah dan Afrika, dan sisi Amerika Utara adalah wilayah kelompok tentara bayaran Amerika dan beberapa geng luar negeri. Kami biasanya tidak ikut campur untuk itu. Setelah berbicara, Wang Paujan berkata lagi, tetapi jika Anda membutuhkannya, saya akan mengirim seseorang untuk sekarang. Ye Chen tiba-tiba ragu-ragu sejenak. Jika situasi Li Xiaofan saat ini benar-benar mendesak, maka saya khawatir itu tidak dapat ditunda lagi. Jika Wang Paujan mengirim seseorang dari Timur Tengah ke Vancouver di Kanada, jarak penerbangannya saja akan melebihi 10.000 km. Dia tidak memiliki pesawat Concorde dan akan memakan waktu lebih dari 10 jam untuk tiba di tempat dalam tepat waktu. Dengan cara ini, jika sesuatu terjadi pada Li Xiaofan selama 10 jam ini, tidak ada yang bisa membantunya. Karena itu sekarang orang yang paling dekat dengan Li Xiaofan adalah dirinya sendiri. Lagi pula, jika Anda terbang dari sini, Anda bisa sampai ke Vancouver dalam lebih dari 4 jam. Dan jika Anda dapat menyewa Gulfstream G650, Anda bisa sampai di sana dalam 3 jam. Jadi Ye Chen sudah membuat keputusan untuk pergi ke Vancouver secara langsung. Dia juga khawatir jika orang yang mengirim pesan teks berusaha menyingkirkan Xiaofan akan berbahaya bagi istrinya Xiao Churan untuk tinggal di Amerika Serikat sendiri nanti. Namun ketika berpikir bahwa orang yang mengirim pesan teks berada di sisi Li Xiaofan, kemungkinan target pihak lain adalah Xiao Churan, meskipun tidak sepenuhnya mustahil, sangatlah kecil. Karena untuk pengalihan perhatian dari Ye Chen ya. Tapi Ye Chen masih berkata kepada Wang Paujan, Paujan, Anda segera mengatur beberapa tentara wanita dari Istana Wanlong untuk datang ke Amerika Serikat, dan itu hanya 6.000 km dari wilayah Anda ke pantai timur Amerika Serikat. Apa yang akan terjadi malam ini? Jika kamu bisa ketika kamu tiba, bantu aku diam-diam melindungi istriku Xiao Churan. Wang Paujan segera berkata, tidak masalah Tuan Ye, saya akan mengaturnya dan percayakanlah kepada saya. Setelah selesai berbicara, dia bertanya lagi, Tuan Ye, apakah Anda akan pergi ke sana sendirian, Tuan Ye? Ya, saya akan datang sendirian. Kamu tidak perlu khawatir tentang Kanada. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Ye Chen menutup telepon Wang Paujan, dan hal yang pertama dia lakukan adalah meminta Tuan Ye untuk membantu mengkoordinasikan jet bisnis. Meskipun keluarga Ye tidak dapat memiliki jet bisnis sendiri di seluruh dunia, setidaknya mereka memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan penyewaan jet bisnis besar. Sehingga mereka segera membantu Ye Chen mengkoordinasikan Gulfstream
G650 yang dapat dikirim melalui 1 jam kemudian. Lepas landas dari Bandara Grenfell di Providence. Jadi, Yachen segera kembali ke restoran dan sebelum dia duduk, Xiao Churan bertanya dengan hati-hati, "Suamiku, apa ada yang salah? Ada masalah?" Yachen ragu-ragu sejenak dan mengeluarkan ponselnya dan membuka catatan pesan teks dengan orang misterius itu dan memberikan ke hadapan Xiao Churan. Setelah Xiao Churan membacanya, dia terkejut dan berkata, "Xiaofan ada di Kanada dan dia bertanggung jawab untuk menjalankan toko serba ada. Siapa yang akan merugikan Xiaofan atau mencari masalah dengan Xiaofan?" Yachen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak terlalu tahu istriku. Aku tidak tahu apakah pihak lain itu hanya lelucon atau semacamnya." Xiao Churan buru-buru berkata, "Kalau begitu apakah kamu ingin memberitahu Xiaofan dan membuatnya lebih memperhatikan itu? Itu benar-benar tidak mungkin, bukan? Bukan kamu bisa datang ke Amerika Serikat dengan Bibi Lee untuk menemukan kita." Yachen berkata, "Jika itu benar, tidak mungkin menyelesaikan masalah hanya dengan menghindarinya. Bibi Lee dan Xiaofan baru saja menetap di Vancouver dan baru saja bergabung dengan masyarakat di sana. Dan mereka disuruh pergi karena beberapa peringatan pesan teks ini terlalu ceroboh bagi mereka untuk pergi ke sana. Jadi mereka tidak boleh minta untuk berimigrasi lagi hanya karena beberapa pesan teks yang hanya lelucon." Xiao Churan menghela nafas dan berkata, "Mengapa? Mengapa kita tidak pergi melihat mereka duluan?" Yachen berkata lagi, "Kelas master akan secara resmi dimulai lusa, istriku. Jadi jangan khawatir tentang itu. Saya berencana untuk pergi ke sana sendirian. Saya akan membawa Anda kembali ke hotel nanti. Setelah Anda kembali ke hotel, usahakan janganlah keluar sampai pagi lusa nanti." Xiao Churan bertanya dengan gugupnya, "Suamiku, bisakah kamu pergi sendirian? Mengapa kita tidak mencari cara untuk memanggil polisi?" Yachen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebaiknya aku akan pergi ke sana sendirian. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Tidakkah kamu tahu seberapa bagusnya aku dan seberapa hebatnya suamimu ini? Kebanyakan orang biasa bukanlah lawan suamimu ini." Setelah mengatakan itu, Yachen berkata lagi, "Dan jangan lupa, saya tidak berpikir Xiaofan akan menghadapi masalah besar. Paling-paling itu hanya bajingan yang mengumpulkan biaya perlindungan atau sesuatu. Hanya recehan." Xiao Churan berkata dengan tatapan khawatirnya, "Kalau begitu, aku tidak percaya kamu pergi sendirian. Aku akan ikut bersamamu." Yachen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu ikut bersamaku, kamu tidak hanya tidak akan dapat membantu saya, tetapi jika ada masalah, saya khawatir itu akan menimbulkan masalah bagi saya sendiri. Jika aku membiarkan kamu mengikutiku, aku pasti akan melindungi kalian berdua dengan diriku sendiri. Maka saya mungkin tidak dapat menanganinya. Jadi dengan cara terbaik adalah kamu menunggu suamimu di sini di hotel dan aku akan datang kepada kamu sesegera mungkin setelah urusan selesai." Setelah mengatakan itu, Yachen berkata dengan tegasnya, "Masalah ini diselesaikan seperti ini. Saya baru saja membeli tiket untuk keberangkatan dalam 1 jam. Saya akan membawa Anda kembali ke hotel terlebih dahulu dan kemudian langsung pergi ke bandara." Nah, itu ya untuk The Story of Yachen bab 4139 sampai bab 4140 ya. Jadi jangan bosan-bosan mantengin channel Musik Official Story Crew 02. Mungkin Mimin ada luang waktu, kelonggaran waktu bisa upload ya, atau itu entah dongeng atau apa ya. Jadi Mimin umumkan ya, Mimin akan jadikan channel ini sebagai channel pengantar tidur, yaitu entah dongeng, entah channel apa tuh, entah apa ya, novel ya, dongeng, novel dan wayang lah ya. Wayang itu kalau buat tidur itu enak loh ya. Mimin sudah ngerasain sendiri, apalagi lihat video yang lucu-lucu itu kita tiba-tiba bisa terlelap dengan sendirinya. Kalau nggak percaya silahkan coba. Terima kasih yang sudah subscribe Mimin dan mendukung Mimin, dan terima kasih juga yang sempat subscribe dan akhirnya unsubscribe. Mimin tidak menyalahkan kalian, mungkin kalian kurang puas dengan layanan channel Mimin, jadi Mimin ucapkan terima kasih yang sudah mau subscribe sebelumnya dan unsubscribe ya. Mimin tidak keberatan soal itu, jadi terserah kalian. Mimin hanya menyajikan dengan kemampuan Mimin yang semampu Mimin aja ya. Terima kasih, salam dari Bang Mimin, salam dari Musik Official Story Crew 02 ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tidur, dan jaga kesehatan kalian, jangan sampai sakit dan jangan sampai patah hati. Lebih baik kita mematahkan hati dia daripada kita patah hati karena dia. Oke, bye bye.